PT Fertility Seed Indonesia mengirimkan broadcast mengenai Open Recruitment Course to Campus kepada dosen. Kemudian dosen mengirimkan broadcast tersebut ke grup mahasiswa. Mahasiswa dapat mengetahui berbagai informasi yang dibutuhkan untuk mengikuti Open Recruitment Course to Campus pada broadcast yang telah disediakan. Mahasiswa yang ingin mengikuti Open Recruitment Course to Campus dapat membuka Google Form yang terdapat pada broadcast untuk melakukan pengumpulan berkas yang dibutuhkan. Pada Google Form, mahasiswa diminta untuk mengisi alamat email, nama lengkap, nomor telepon yang bisa dihubungi, alamat tempat tinggal, tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir, jurusan, serta CV. Dan yang terakhir adalah identitas diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Fahri Farozi selaku Rektor Institut Pertanian Malang. Yang terhormat Bapak Farhad Khairul selaku Presiden Direktur PT Fertility Seed Indonesia. Yang kami hormati Ibu Asri Mulyani selaku Manajer Divisi Sumber Daya Manusia dan Keuangan. Yang kami hormati seluruh staf dan tenaga pekerja PT Fertility Seed Indonesia, serta para peserta rekrutmen Course to Campus yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada acara hari ini, yaitu rekrutmen Course to Campus PT Fertility Seed Indonesia tahun 2020. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rezeki kemudahan agar kegiatan kita hari ini menghasilkan sebuah pencapaian yang lebih baik. Hadirin yang saya hormati, sebelum memasuki acara inti, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara hari ini. Diawali dengan pembukaan, sambutan, tes psikotes,
wawancara, MOU, dan penutup. Hadirin sekalian, acara yang pertama adalah pembukaan. Sebelum memulai acara hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Marilah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Yang pertama adalah sambutan dari Rektor Institut Pertanian Malang, yaitu Bapak Fahri Farozi. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Direktur PT Fertiliseed Indonesia, para manajer dan beserta staf dan jajarannya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan hidayahnya, acara ini bisa terlaksana. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, pada para saudaranya, dan kita semua selaku umatnya, yang insya Allah taat hingga akhir zaman. Tidak banyak yang akan saya sampaikan di sini. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada PT Fertiliseed Indonesia yang telah bekerja sama dengan kami dalam rangka perekrutan pekerja di PT Fertiliseed Indonesia. Dan sedikit pesan kepada para alumni atau alumnus yang akan mengikuti kegiatan rekrutmen, bagi yang nantinya akan lulus atau diterima dan yang tidak, tetaplah semangat. Selalu junjung tinggi kejujuran dan integritas sebagai alumnus dimanapun kalian berada. Kalian harus percaya diri dan bangga pada alma mater. Banggalah apa yang kita miliki dan apa yang kita capai. Pandemi COVID-19 adalah momentum untuk menunjukkan pada dunia bahwa sektor agromaritim adalah solusi. Dan dunia terus berubah, inovasi kita juga harus tumbuh dan berubah. Mari terus berinovasi dengan daya manfaat yang lebih besar. Kuncinya adalah kreativitas, fitur, mindset, kolaborasi, dan berani bermimpi. Kalian adalah masa depan. Mimpi besar akan menghasilkan inovasi besar dalam menciptakan masa depan. Hanya bisa terjadi kalau kita punya inspirasi dan inovasi. Dan untuk itu, untuk menjadi bagian dari masa depan, kita
kita harus fokus pada fitur praktis dan bukan semata best practice. Fokus pada fitur praktis akan menjadikan kita leader dan pembantu perubahan. Mungkin cukup sekian sambutan dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sambutan yang kedua yaitu dari Manajer Sumber Daya Manusia dan Keuangan, Ibu Asri Mulyani. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Rektor Institut Pertanian Malang, yang saya hormati Bapak Direktur PT Fertility Seed Indonesia, yang saya hormati seluruh jajaran PT Fertility Seed Indonesia, serta calon pelamar kerja yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan ini kita dapat mengikuti kegiatan Open Recruitment Goes to Campus tanpa halangan suatu apapun. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kelangsungan acara ini, dan saya mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dalam penyajian acara ini. Kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Dengan membaca basmalah bersama, kita buka acara Open Recruitment to Campus ini bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Open Recruitment Goes to Campus telah dibuka. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah kegiatan penampilan video company profile dari PT Seed Fertility yang akan menjelaskan secara singkat mengenai profil company sebagai bentuk pengenalan pada peserta yang akan melamar. Berikut video company profile yang akan disaksikan bersama. PT Fertility Seed Indonesia adalah perusahaan internasional yang bergerak di bidang perbenihan, memulai aktivitas di Indonesia sejak tahun 2020. PT Fertility Seed Indonesia memiliki visi perusahaan yaitu menjadi perusahaan industri benih yang modern, mandiri, unggul, dan berkelanjutan. Serta misi yaitu kepuasan petani merupakan prioritas utama dengan memberikan benih kualitas terbaik dan harga terjangkau bagi para petani. Memproduksi dan memasarkan produk perbenihan yang bermutu dengan varietas unggul dan tahan hama penyakit. Memberikan layanan dan pembinaan terhadap penyalur dan petani untuk lebih sejahtera. PT Fertility Seed Indonesia berlokasi di Jalan Wonotinggal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Untuk mendukung perkembangan produk, PT Veko memiliki lahan penelitian yang berlokasi di dataran rendah, menengah, tinggi, seluas total 30 hektar. Tim penelitian dan pengembangan terus-menerus mengembangkan dan menghasilkan produk dengan teknologi pemuliaan. Penelitian lapangan yang dilakukan di berbagai sentra produksi di Indonesia sehingga produk yang dihasilkan merupakan benih yang berkualitas, tahan hama dan penyakit, memiliki adaptasi yang luas, meningkatkan pendapatan petani, memiliki cipta rasa, serta diminati konsumen akhir. PT Fertility Seed Indonesia memiliki sarana laboratorium yang lengkap, yaitu laboratorium pengujian mutu untuk pengujian DB dan vigor benih, untuk kadar air benih, dan rak fraksi benih, laboratorium fitopatologi, serta laboratorium biomolekular. Dalam memproduksi benih yang berkualitas, tim produksi bekerja sama dengan petani binaan yang menjadi mitra untuk memproduksi benih tanaman yang dibutuhkan. Selain memberikan bimbingan teknis kepada para petani binaan, tim produksi dan tim penjamin mutu melakukan pengawasan selama proses produksi benih, mulai dari persiapan benih, kondisi penanaman, pembibitan, pemeliharaan tanaman, proses penyerbukan hingga panen sampai pengiriman benih ke
ke pabrik untuk proses lebih lanjut. Kegiatan pengolahan benih cabai, tomat, dan melon dilakukan oleh tim pengolahan dengan melakukan sortasi, quality control, hingga pengemasan. PT Fertility Seed Indonesia memiliki moto yaitu SANS, speedy, cepat, tepat, dan akurat, unik, berbeda tapi unggul, new challenge menciptakan kemampuan yang lebih, service level up, lebih dari yang diharapkan. PT Fertility Company, the future of farming. Kami ucapkan selamat kepada para peserta rekrutmen Goes to Campus yang telah lolos pada tahap pengumpulan berkas. Untuk tahap selanjutnya yaitu diharapkan peserta yang telah lolos untuk mengikuti tes psikotes dengan peraturan sebagai berikut. Pengerjaan dilakukan dengan seksama melalui link yang telah diberikan pada kolom chat di Zoom. Syarat pengerjaan dilakukan dengan jujur. Peserta mempunyai waktu 30 menit dari sekarang untuk mulai mengerjakan tes psikotes. Jawaban akan terekam secara otomatis jika batas waktu sudah habis. Pengerjaan tes dimulai dari sekarang. Terima kasih untuk para peserta yang telah mengikuti tes. Untuk peserta yang lolos pada tahap ini dan akan melanjutkan pada tahap wawancara, selamat kami ucapkan, dan untuk peserta yang belum lolos diharapkan tetap semangat dan dipersilakan untuk meninggalkan room di Zoom. Acara selanjutnya yaitu wawancara. Wawancara akan dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Divisi Sumber Daya Manusia dan Keuangan, yaitu Siti Nur Aziza dan Novia Simarmata. Bagi pelamar yang sudah lolos, saya persilahkan kepada Muhammad Tiar. Selamat sore. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada saudara Muhammad Hikmatiar karena sudah melewati seleksi berkas dan seleksi psikotes. Sekarang kita akan melakukan wawancara. Terlebih dahulu ceritakan mengenai diri Anda. Baik, sebelumnya selamat sore Bu, dan terima kasih karena saya sudah masuk ke tes wawancara ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena saya sudah diizinkan untuk masuk ke ruangan ini untuk melakukan sesi wawancara. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Hikmatiar, biasa dipanggil Tiar. Di sini saya lulusan dari Institut Pertanian Malang dengan jurusan Teknologi Industri Benih. Jadi, selama saya kuliah di sana, saya sempat magang di suatu perusahaan yang berada di Jepang. Di sana, saya magang dan juga disuruh sebagai mandor di sana. Dan saya juga sempat menjabat sebagai wakil ketua di suatu organisasi di universitas tersebut. Saya kira itu. Selanjutnya, ceritakan tentang kelebihan dan kekurangan yang Anda miliki. Pertama, kelebihan saya yaitu saya orang yang berkompeten untuk suatu pekerjaan. Dan juga saya merupakan orang yang bekerja keras dan ingin mempelajari suatu hal yang baru. Untuk kekurangan saya sendiri sih, saya orangnya suka lupa. Dan untuk
menutupinya, saya biasanya itu mencatat suatu hal tersebut di buku maupun di note HP. Oke, selanjutnya, apakah setelah bekerja Anda memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan dan kenapa? Untuk melanjutkan pendidikan, tentu saya berkeinginan. Soalnya itu dari awal, saya sudah memiliki keinginan untuk melanjutkan ke S1. Dan tidak hanya di D3 saja. Untuk kenapanya, karena saya juga mengincar dan saya juga mengincar gelar S1-nya. Selanjutnya, pertanyaannya, apakah Anda dapat bekerja di dalam cara baik dan benar? Untuk bekerja di suatu tim, saya rasa saya bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Karena seperti saya katakan tadi, saya orang yang cukup berkompeten dan bekerja keras. Baiklah, selanjutnya, apakah Anda dapat bekerja di bawah tekanan? Untuk bekerja di bawah tekanan sendiri, saya rasa saya sudah bisa untuk mengerjakannya. Karena dari awal, dari pas saat kuliah emang sudah banyak sekali tekanan yang terjadi. Dan alhamdulillah saya bisa melakukannya. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, bagaimana respon Anda jika Anda mendapatkan kritikan dari seseorang? Respon saya jika mendapat kritik dari seseorang, yaitu kritik tersebut akan saya simpan dan akan saya ingat untuk saya yang lebih baiknya untuk kedepannya. Tapi jika kritik tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada di kenyataannya, maka akan saya beritahukan kepada orang tersebut jika bahwa saya ini tidak seperti itu, saya ini seperti ini orangnya atau seperti itu. Misalnya nih, Anda sudah kami terima, kemudian Anda mendapatkan promosi dan naik jabatan. Nah, pada saat Anda sudah naik jabatan, otomatis Anda memiliki bawahan. Nah, jika bawahan Anda melakukan kesalahan, bagaimana sikap Anda? Saya menanggapi bawahan saya jika melakukan suatu kesalahan, yaitu saya akan menegurnya, tetapi tidak langsung memarahinya atau membentaknya, karena itu dapat pula menurunkan semangat dari pekerja tersebut, atau bisa juga membuat pekerja tersebut menjadi down. Dan bisa jadi malah pekerja tersebut patah semangat untuk bekerja. Jika saat bekerja, Anda menghadapi masalah yang besar, langkah seperti apa yang Anda akan ambil? Pertama, saya akan mengidentifikasi dulu masalah tersebut tentang apa, dan lalu saya akan mencari cara untuk memecahkan masalahnya tersebut. Jika memecahkannya dengan cara berkelompok, maka saya akan mendiskusikannya kepada kelompoknya tersebut. Tapi jika masalahnya terdapat di diri saya sendiri, maka saya akan meminta kritikan ataupun saran dari orang lain. Baiklah, sekarang coba ceritakan apa yang Anda ketahui tentang PT Fertility Seed Indonesia. Oke.
Dari yang saya ketahui, PT Fertility Seed Indonesia ini yaitu suatu perusahaan yang dari yang saya ketahui, PT Fertility Seed Indonesia ini merupakan suatu perusahaan perbenihan di mana mereka fokus pada benih hortikultura berupa benih cabai, melon, dan tomat. Untuk benih cabainya sendiri itu merupakan benih varietas cabai keriting, dan untuk melonnya itu varietas SR11 dan Aramis, dan untuk tomatnya sendiri itu varietas Torah dan Mirah. Dan untuk gedung kantornya sendiri itu misah dengan kantor produksi serta pengolahannya dan lahannya juga. Oh iya, dan juga perusahaan ini diketuai oleh Bapak Farhak Khairul dan juga memiliki ikut tes ya. Dan juga memiliki pengolahan benih yang sangat besar. Oke, dah, next. Next. Baiklah, coba berikan alasan kenapa kami harus mempekerjakan Anda. Karena saya orangnya bekerja, seperti yang saya ucapkan tadi, saya orangnya bekerja keras dan juga berkompeten dan ingin mempelajari hal yang baru. Jadi menurut saya, jika PT Fertility Seed Indonesia ini mempekerjakan saya, maka perusahaan tidak akan rugi sama sekali. Malah mungkin akan menambahkan keuntungannya untuk periode berikutnya. Baiklah, pertanyaan terakhir nih. Kira-kira berapa gaji yang Anda harapkan dari pekerjaan ini? Saya mengharapkan gaji sebesar minimal 6 juta untuk per tahunnya atau per periode mungkin. Enggak mungkin. Untuk ukuran fresh graduate dan ini pengalaman pertama Anda bekerja, kami tidak menyanggupi untuk menggaji Anda sesuai dengan nominal yang Anda katakan. Apakah Anda memiliki opsi lain selain angka tersebut? Bisa untuk itu. Jadi saya mengharapkan gaji sebesar 4 juta. Baiklah, akan kami pertimbangkan. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Hikmahyar. Hasil dari wawancara akan kami kabari melalui email. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Saudari Siti Kristiani. Sebelumnya Sore. saya ucapkan
Selamat karena telah melewati seleksi berkas dan seleksi psikotes. Sekarang kita akan memulai tahap wawancara. Baiklah, sebelumnya ceritakan tentang diri Anda. Nama saya Siti Septiani. Saya lulusan Teknologi Industri Benih, Sekolah Vokasi Institut Pertanian Malang. Saya sangat tertarik dengan pekerjaan ini karena sesuai dengan pengalaman saya. Saya pernah magang di PT Yasmin Agro Persada di Sleman. Pertanyaan berikutnya, ceritakan tentang kelebihan dan kekurangan yang Anda miliki. Kelebihan saya adalah disiplin, cepat belajar, dan pekerja keras. Sementara itu, kelemahan saya adalah suka lupa. Namun, saya berusaha mengatasi kelemahan ini dengan mencatat hal-hal penting terkait pekerjaan di notes saya. Oke, selanjutnya. Apakah setelah bekerja, Anda memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan dan kenapa? Ya, saya ingin melanjutkan pendidikan lagi, karena dengan kuliah, wawasan dan pengetahuan saya akan meningkat, sehingga saya bisa berkarir dengan lebih baik di masa yang mendatang. Oke. Selanjutnya, apakah Anda dapat bekerja di dalam tim secara baik dan benar? Tolong jelaskan. Ya, saya mampu bekerja dalam tim karena merasa manusia itu tidak dapat bekerja sendiri, harus ada membantunya. Karena dengan bekerja sama dapat menciptakan ide-ide baru yang dapat menjadi inovasi. Baiklah. Pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda dapat bekerja di bawah tekanan? Ya, selagi saya mampu dengan tekanan tersebut, saya akan berusaha. Tekanan bisa membuat cara kerja saya lebih baik dan memacu saya lebih memiliki banyak inisiatif untuk menyelesaikannya. Bagaimana respon Anda jika Anda mendapat kritik? Saya akan menerima kritik tersebut baik yang baik maupun buruk karena saya merasa kritik tersebut bisa membangun diri saya. Bila nanti Anda sudah kami terima dan Anda mendapatkan promosi, otomatis Anda akan naik jabatan. Nah, saat Anda sudah menjadi atasan dan ada bawahan Anda yang melakukan kesalahan, bagaimana sikap Anda? Saya akan memeriksa apa yang sebenarnya terjadi, mencari penyebab dari masalah tersebut. Selanjutnya menentukan tindakan perbaikan atau pencegahan agar kesalahan serupa tidak terjadi di kemudian hari. Saya juga akan memberi kesempatan kepada bawahan yang bersangkutan untuk memperbaiki kinerjanya. Jika pada saat Anda bekerja, Anda menghadapi masalah yang cukup besar, langkah seperti apa yang Anda akan ambil? Saya akan mencari akar masalah tersebut guna mendapatkan solusi yang tepat. Setelah itu, saya akan menjalankan solusi tersebut dalam rangka perbaikan. Baiklah, sekarang coba ceritakan apa yang Anda ketahui tentang PT Fertility Seed Indonesia. PT Fertility Seed merupakan perusahaan swasta asing yang berfokus dalam memproduksi benih hortikultura. Berdiri pada 1 Januari 2020, produknya itu ada benih cabai, benih melon, dan benih tomat. Selanjutnya, kenapa kami dari perusahaan PT Fertility Seed Indonesia harus memperkerjakan Anda? Karena saya berusaha untuk konsisten terhadap tujuan awal, yaitu dengan mempertahankan kedisiplinan yang sebelumnya telah saya junjung tinggi dalam kehidupan.
Pertanyaan terakhir nih, kira-kira berapa gaji yang Anda harapkan dari pekerjaan ini? 4 juta rupiah. Untuk ukuran fresh graduate dan ini merupakan pengalaman Anda dalam bekerja, dari kami tidak menyanggupi untuk membayarkan sejumlah dengan nominal yang Anda sebutkan. Apakah Anda memiliki opsi lain selain angka tersebut? Mungkin di antara 3.500.000 sampai 4 juta ya, sekitaran segitu. Di bawah 4 juta. Baiklah. Terima kasih kepada Saudari Siti Septiani. Hasil wawancara akan kami kabari lewat email yang telah Anda cantumkan. Baik, terima kasih. Selamat malam, Saudara Muhammad Syahroni. Sebelumnya saya ucapkan selamat karena telah melewati tahap seleksi berkas dan seleksi psikotes. Selanjutnya kita akan memulai tahap wawancara. Pertama-tama, ceritakan mengenai diri Anda terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Syahroni. Saya adalah lulusan Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Malang. Saya memiliki pengetahuan luas dalam produksi dan mengolah benih, serta pemasaran benih. Kekurangan saya terkadang suka ceroboh. Mungkin begitu. Selanjutnya, apakah Anda dapat bekerja di dalam tim secara baik dan benar? Iya bisa. Bekerja di dalam tim tergantung jenis pekerjaan yang akan saya tangani. Saya bisa bekerja sama dengan tim, tapi dengan orang-orang yang baik dan enak untuk bekerja sama. Baiklah, selanjutnya, apakah Anda dapat bekerja di bawah tekanan? Iya bisa. Saya mampu bekerja di bawah tekanan. Saya akan berusaha membuat diri saya lebih baik lagi, karena dengan bekerja di bawah tekanan itu akan memacu diri saya untuk bisa lebih inisiatif untuk menyelesaikan suatu masalah. Mungkin begitu. Baik, selanjutnya, bagaimana respon Anda jika Anda mendapat kritikan dari seseorang untuk Anda? Jika ada orang yang mengkritik, saya akan menerimanya. Kemudian saya akan mengevaluasinya. Begitu. Baiklah, bila nanti Anda lolos tahap wawancara dan Anda menjadi salah satu pegawai kami. Bila nanti saat Anda bekerja, Anda mendapatkan promosi dan Anda telah naik jabatan. Otomatis jika Anda sudah naik jabatan, Anda akan memiliki bawahan. Nah, bila bawahan Anda melakukan kesalahan, bagaimana sikap Anda?
jika saya mempunyai bawahan yang mempunyai kesalahan, saya akan menegurnya dan mengajak berbicara dengan baik-baik. Kemudian saya akan mengajaknya untuk bisa bekerja lebih baik lagi. Pertanyaan selanjutnya, jika saat bekerja Anda menghadapi masalah yang besar, langkah seperti apa yang akan Anda ambil? Jika saya mendapatkan masalah yang besar, saya akan mencari tahu sumber masalah tersebut. Saya akan berbicara baik-baik dan tetap bersikap tenang serta ramah. Baiklah, sekarang coba ceritakan apa yang Anda ketahui tentang PT Fertility Seed Indonesia. Yang saya ketahui PT Fertility Seed Indonesia itu adalah perusahaan swasta asing baru yang bergerak di bidang perbenihan. Selanjutnya, kenapa kami harus memperkerjakan Anda sebagai karyawan atau staf di perusahaan kami? Tolong jelaskan. Karena saya orangnya jujur, insya Allah disiplin, dan bertanggung jawab. Baiklah, pertanyaan terakhir. Berapa kira-kira gaji yang Anda harapkan dari pekerjaan ini? Gaji yang saya harapkan dari pekerjaan ini kurang lebih 5-6 juta. Untuk ukuran fresh graduate dan ini merupakan pengalaman Anda akan bekerja, kami tidak menyanggupi dengan jumlah nominal yang Anda ucapkan. Apakah Anda memiliki opsi nominal gaji yang lain? Untuk opsi minimal gaji, saya tidak ada opsi lain, soalnya kebutuhan saya lumayan banyak juga, kurang lebih seperti itu. Baiklah, terima kasih Saudara Muhammad Syahroni. Hasil dari wawancara akan kami beritahu melalui email yang telah Anda lampirkan di CV. Untuk penyerahan MOU, saya serahkan kepada Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, Siti Nur Azizah. Berikut adalah surat MOU kontrak kerja kita. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Jika setuju, silahkan hubungi kontak email PT Fertility Seed Indonesia. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu ucapan selamat yang akan dilakukan oleh Direktur PT Fertility Seed Indonesia, Bapak Farhad Khairul. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Caroline sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulullah ajmain. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada acara hari ini walaupun di tengah polemik global COVID-19.
Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan insya Allah juga kita terhindar dari COVID-19 ini. Amin, amin ya robbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah mengubah pola pikir kita dari pola pikir jahiliyah kepada pola pikir yang modern seperti saat sekarang ini. Selamat datang saudara-saudari di keluarga besar PT Fertility Seed Indonesia. Kerjaan baru ini menjadi tonggak awal kesuksesan kalian. Jika saudara bekerja dengan penuh hati, semoga saudara sesuai dengan pekerjaan, sesuai dengan passion dan keahlian saudara masing-masing. Cintailah pekerjaan yang saudara kerjakan, dengan begitu saudara akan menjadi orang yang berdaya tinggi. Banyak yang memiliki mimpi besar, tapi tidak semuanya bisa terwujud. Kadang orang-orang terlalu sibuk bermimpi. Bukan masalah membangun dan mengejar hingga berhasil. Mewujudkan mimpi yang tinggi itu dengan kerja keras, semangat dan tekad yang kuat, sehingga nantinya bukan hanya rasa iri, rasa dengki atas kesuksesan orang-orang lain. Baiklah, di akhir kata saya ucapkan selamat bergabung di keluarga PT Fertility Seed Indonesia. Sebelum itu, marilah kita jargoman bersama-sama, jargoman seperti biasa PT Fertility Seed Indonesia yang sudah teman-teman ketahui bersama. Kita on mic dulu teman-teman. Kita on mic dulu saudara-saudara sekalian. Baik, jika disebut PT Fertility Seed Indonesia, teman-teman bisa menjawabnya dengan The Future of Farming. Baik, kita mulai ya. PT Fertility Seed Indonesia. The The future of farming. Mantap. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Banyak maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada MC. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sebelum acara ditutup, akan dilakukan sesi foto-foto. Diharapkan untuk semua audiens untuk mempersiapkan diri karena akan dilakukan proses pengambilan gambar. Tiba di Belum. Sofi kan belum ngambil gambar, sabar ya. Sofi ngambil gambar, Sof. Oke, siap. Sebentar guys, ada kendala. Bentar dulu. Share screen-nya dimatiin dulu kali ya? Nah, oke nih, udah baru kelihatan semua. 1, 2, 3. Lagi nggak? Sekali lagi. 1, 2, 3. Asik, udah cakep-cakep kok. Yeay. Udah, Sri. Mau langsung close apa mau evaluasi dulu? Silakan, Sri. Caroline masih lanjutin, sok. Tiba di penghujung acara, yaitu penutup. Sebelum kita menutup acara rekrutmen hari ini, marilah kita berdoa agar semua keputusan yang kita sepakati dapat memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kerjasamanya dalam mensukseskan kegiatan rekrutmen Goes to Campus ini. Demikian acara rekrutmen hari ini. Saya selaku pembawa acara. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas kehadirannya.